Al-Muslimun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa ikhwati fid din, jamaah salat subuh Masjid Al-Muslimun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Thumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, tak terasa hari ini tepatnya tanggal 22 Sya'ban 1445 Hijriah. Insyaallah berdasarkan metode hisab yang selalu pegang kekeh oleh salah satu ormas Islam yang ada di negeri ini, Persyarikatan Muhammadiyah. Qarullah, saya salah seorang pengurus pusat Muhammadiyah. Kami telah merilis dan mempublish jatuhnya 1 Ramadan itu tanggal 11 Maret, tepatnya hari Senin. Adapun Idul Fitrinya insya Allah tanggal 10 April. Itulah metode hisab yang kadang-kadang sebagian besar umat Islam alergi dengan metode hisab. Padahal jadwal sholat kita pakai metode apa itu? Kalender kita pakai metode apa itu? Ya, insya Allah semoga tidak ada perbedaan tahun ini, karena saya lihat kalau saya baru pulang dari undangan Allah untuk bisa mengucapkan labbaik Allahumma labbaik di depan Ka'bah. Itu tanggalan Sya'ban antara Indonesia dengan Saudi itu sama. Karena malam nisfu Sya'ban itu sama antara Indonesia dengan Saudi. Semoga ini menjadi sebuah indikator tidak ada perbedaan antara metode hisab dan ru'yah. Karena pemerintah tetap dengan metode ru'yah. Bahkan semenjak Kementerian Yakut ini dinaikkan derajat melihat hilal, yang tadinya berapa? 3 derajat naik jadi 4 yang tadinya 2 derajat lebih naik menjadi 3 derajat. Jadi semakin sampai kiamat nggak akan ketemu metode hisab dengan ru'yah. 2 derajat aja nggak bisa terlihat, apalagi 3 derajat. Ya, demikianlah hakikatnya. Kalau terjadi perbedaan, insya Allah umat Islam negeri ini sudah terbiasa kembali pada kaidah Rasulullah SAW, da' ma yaribaka ila ma la yaribaka. Tinggalkanlah keraguan kepada yang tidak ragu. Ada kaidah usul fikih, al yaqinu la yuzalu bisyaq. Keyakinan itu tidak bisa diganggu gugat oleh sebuah keraguan. Jadi nanti mana Bapak Ibu yakini, fadhal. Ya, hakikatnya demikian. Bapak Ibu, kita masih di bulan Sya'ban. Sebelum saya membahas amalan utama di bulan Ramadan, ingat, bulan Sya'ban ini adalah bulan amalan kita diangkat di hadapan Allah. Ingat, di bulan ini Rasulullah SAW banyak berpuasa sunnah. Bahkan istrinya mengatakan, kami tidak pernah melihat kekasih kami, suami kami Rasulullah SAW banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Bahkan istri beliau Sofiyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Bahkan Aisyah mengatakan, aku mampu mengqadha puasa Ramadanku di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena Rasulullah SAW suaminya banyak berpuasa di bulan Sya'ban.
Tapi ingat juga di hadis yang sama diingatkan oleh Rasulullah SAW, di bulan ini banyak orang yang lalai. Apa kelalaian yang sering kita lihat? Selalu ada sebuah jargon, slogan, mumpung belum Ramadan. Betul apa betul? Sehingga umat Muhammad banyak puasa atau banyak cucurak? Cocok. Alasannya apa? Mumpung belum Ramadan. Pasti hari ini besok puncak penuh sesak. Yang semakin kita merisaukan, mengkhawatirkan apa Bapak Ibu? Di tempat wisata, mayoritasnya umat Islam, betul tidak? Jarang orang kafir tempat wisata. Karena kita lebih banyak. Coba jujur, yang sholat itu lebih banyak atau lebih sedikit? Apalagi mereka meyakini saat malam nisfu Sya'ban mereka hadir di masjid. Mereka meyakini kenapa jadi di malam nisfu Sya'ban banyak orang menghadiri masjid. Mereka yakin di malam tersebut amalan mereka diangkat. Jadi mereka hadir supaya nama mereka diangkat oleh para malaikat. Besok subuhnya nggak kelihatan, kenapa? Begitu saya tanya, kenapa Pak nggak kelihatan tadi subuh? Kan tadi malam Ustadz nama saya udah diangkat. Oh, ini orang pintar atau beleguk? Jangan bisa bayangkan ini. Sama dengan orang baru pulang haji. Begitu pulang haji semangat dia. Orang belum datang ke masjid Muslimun udah duluan beliau datang. Sehingga kita merasa, Masya Allah Pak Haji, semoga ini benar-benar perubahan. Ciri-ciri haji mabrur. Tapi 40 hari kemudian kita lihat, kemana Pak Haji? Ustadz, kan malaikatnya udah balik ke haram. Kata istilah orang Kabayan si ontohot. Nah, ya benar Pak Karim. Saya diajar orang Sunda entah apa bahasanya. Ya, ontohot lah, beleguk lah, berokokok lah. Katanya bahasa Kabayan. Ya, saya juga nggak ngerti apa. Katanya jelek aja pokoknya. Kan keliru itu. Terus kalau malaikat haram balik ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, di mana posisi malaikat Raqib dan Atid? Nganggur. Sama dengan pemahaman keyakinan sebagian masyarakat. Kenapa menjelang Ramadan pada ziarah kubur? Kata mereka, karena penduduk kubur minta dibawa pulang arwahnya. Kenapa diminta pulang? Katanya malaikat mungkar dan nakir selama Ramadan dikasih cuti oleh Allah. Terus saya tanya, oke, dibawa arwah si mayit, ditaruh di mana? Bingung juga dia jawab. Nah, lihat pemahaman-pemahaman yang keliru. Kapan dibalikkan tuh arwah? Katanya habis sholat id, arwah minta kembali ke kuburannya karena sudah ditunggu malaikat mungkar dan nakir. Bener nggak Bu? Ayak-ayak wae nggak ini? Ini ayak-ayak wae. Ya, jadi keliru. Ziarah kubur itu bukan menjelang mau Ramadan. Maaf-maafan nggak penduduk kubur itu nggak dijawab. Iya, aku maafkan. Nah, kira-kira kalau ada keluar suara dari kubur, ibu senang atau kabur? Itu contohnya. Jadi banyak sekali hal-hal yang tidak ada tuntunannya. Ziarah kubur tidak harus menjelang Ramadan. Ziarah kubur tidak ada tuntunannya habis sholat id. Bawa opor ayam. Emang si mayit minta opor ayam apa? Ya, pada tujuan ziarah untuk ingat mati. Bahkan sempat ziarah kubur dilarang oleh Rasulullah SAW. Kuntu nahaitukum an ziaratul kubri ala fazuruha. Aku larang kalian ziarah kubur. Karena dikhawatirkan syirik. Banyak perbuatan-perbuatan mengandung khurafat, tahayul. Ala fazuruha. Kemudian beliau membolehkannya dalam rangka apa? Zikrul maut. Untuk ingat mati. Itulah fungsi ziarah kubur. Bahkan beliau mencontohkan ziarah kubur beliau, yang beliau sering ziarah kubur pagi, sore, siang atau malam. Rasulullah SAW sering ziarah kubur kapan waktunya Bu? Kapan Pak? Malam hari. Siapa jamaah muslimun ziarah kubur malam hari berani? Kenapa nggak berani? Takut dicekek. Kebanyakan nonton sinetron itu. Mana ada orang mati cekek orang hidup? Pernah dengar nggak? Nah, ya, Pak Karim meninggal istri beliau. Kemudian beliau nikah lagi, kira-kira istri beliau cekek beliau nggak bakalan. Contohnya demikian. Ya, itu hanya khurafat tahayul. Jadi saya ingatkan kembali diri saya khususnya dan kita semua, kita masih di bulan Sya'ban.
bulan di mana diangkat amal kita di hadapan Allah sepanjang bulan Sya'ban, bukan hanya malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, di bulan ini Rasulullah SAW mencontohkan banyak berpuasa sunnah. Memang ada satu hadis yang sering dipakai bahwa ada larangan Rasulullah SAW berpuasa sesudah nisfu Sya'ban. Apa kata ahli hadis? Para ulama, hadis ini berkaitan dengan mereka yang tidak terbiasa puasa sunnah. Jadi kalau bapak ibu tidak terbiasa puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid atau Saum Daud, maka bapak ibu terlarang berpuasa semenjak pertengahan bulan Sya'ban sampai Ramadan. Tapi kepada bapak ibu yang terbiasa puasa sunnah, lanjutkan. Ya, karena Rasulullah SAW mencontohkan beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan beliau pernah berpuasa sebulan lamanya di bulan Sya'ban. Bisa dipahami ini? Jadi bapak ibu dan saya masih punya kesempatan hari Senin, masih ada kesempatan hari Kamis. Bahkan Ustadz, saya boleh nggak banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban sih saya? Boleh kalau terbiasa. Tapi ada larangan jangan sampai mendahului Ramadan sehari atau 2 hari. Ya, jangan ikut-ikut tarekat Naksabandiyah. Mereka memulai puasa itu selalu melihat apa? Bukan ru'yatul hilal, bukan hisab, tapi metode lihat air pasang laut. Saya pernah ke Samarkand. Samarkand itu ada satu kuburan pendiri tarekat Naksabandiyah. Sengaja saya foto video di depan makam Syekh Naksabandi, karena saya ingin menceritakan, menyampaikan kepada pengikutnya tarekat Naksabandiyah, ini Syekh kalian ini pengikut sunnah, pengamal sunnah, penolak bid'ah. Maka ditulis di situ ittiba sunnah wa muraddul bid'ah. Sosok Syekh Naksabandi ini tertulis di prasasti kuburannya tentang beliau pengamal sunnah, penolak amalan-amalan bid'ah. Saya bertanggung jawab, dan ada foto saya di depan makam itu. Tapi yang saya lihat tidak sedikit murid-murid beliau, pengikut beliau, bukan murid, pengikutnya, kita sholat berjamaah di masjid dekat tempat tersebut, tapi mereka sibuk dengan zikir di makam. Saya nggak tahu kapan mereka sholat, wallahu a'lam bishawab. Pada jelas-jelas terdengar di telinga mereka adzan berkumandang. Nggak ada yang bergerak, sibuk di makam. Nah, inilah karena tidak paham. Ya, wa'iyadzubillah. Nah, Bapak Ibu, saya masih ingat kita buat challenge, tantangan untuk jamaah muslimin dan diri saya menyampaikannya. Sepanjang bulan Sya'ban kita punya target khatam Quran minimal 1 kali. Ayo jujur. Siapa sampai dengan hari ini sudah bacaannya 21 juz? Ini juz beneran loh, bukan juz alpukat, bukan juz mangga. Yang nggak khatam Quran apa dendanya kemarin? Semua yang nggak khatam Quran denda 100.000 berinfak di Masjid Al Muslimun. Kalau Ustadz Taufik nggak khatam dendanya 1 juta, masih ingat nggak? Dan saya ingin menyampaikan saya udah khatam, jadi lolos ya. Jangan minta-minta nanti dendanya. Karena selama umroh apa kerja orang umroh? Saya bingung. Kalau lihat orang umroh haji kerjanya makan, tidur, ngobrol. Kalau yang tukang rokok merokok di depan hotel, lihat orang lalu lalang, mata jelalatan. Ibu-ibu sukanya shopping, ini salah tempat. Buat apa keluarin uang puluhan juta? Kalau kerjanya umroh dan haji seperti itu, na'udzubillah. Kita ke sana ibadah. Kalau mau shopping pulang tanah air asal punya uang kemana? Mau kemana? Mau nginap di hotel bintang 6, jangan tanggung yang punya uang. Hotel Raffles kan bintang 6 itu. Raffles Jakarta ya. Itu bintang 6 itu. Paling murah saya lihat tarifnya nggak ada di bawah 5 juta. Semua di atas 5 juta. Kalau mau bersenang-senang pulang, di sana tempat ibadah, punya target. Masuk jam 10 pagi, keluar habis Isya. Keren nggak itu? Bisa khatam nggak Quran 3 hari? Khatam, ya bisa lah. Nggak ada kerja lain. Saya cuma sekali ngajar via Zoom di Masjid Al Ghazi Yasmin sektor 5. Sisanya ya
Karena tidak ada fasilitas Zoom di masjid-masjid tempat saya ngajar, ya libur akhirnya atau diganti ustadz lain. Ayo Bapak Ibu, tanamkan sebuah tekad, kalau Bapak Ibu daftar haji umroh ke sana itu ibadah. Punya target selama ibadah, bisa nggak khatam Quran di sana? Kalau punya azam, punya tekad, bahkan mendenda diri seberat-beratnya, saya yakin akan khatam Quran setiap bulan minimal 1 kali. One day one juz. Caranya bagaimana? Kalau Bapak Ibu tidak terbiasa seperti kami Ustadz, sekali duduk bisa baca Quran 1-2 juz, Bapak Ibu cukup setiap habis sholat 2 lembar bolak-balik. Berarti 5 kali sholat 10 lembar bolak-balik. 10 lembar bolak-balik sama dengan 1 juz, lebih malah. Motivasi diri, 1 huruf 10 kebaikan. 1 ayat nilainya lebih baik pada 1 ekor onta yang besar. 1 onta besar nilainya hampir 50 juta. 1 ayat nilainya 50 juta. 1 juz 150 ayat kali 50 juta 7,5 miliar. Kenapa nggak pernah merasa rugi kehilangan 7,5 miliar setiap hari? Coba ibu bapak kehilangan subuh ini 500.000, kira-kira dicari nggak dari pagi sampai malam? Semangat kali dicari. Kira-kira sholat syuruk nanti khusyuk nggak? Itu baru 500.000. Tapi kehilangan pahala, kehilangan kedudukan di hadapan Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tidak semua kita merasa sedih, risau dan galau dengan kehilangan amalan itu. Pada sepanjang bulan Rajab kita berdoa sampai hari ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahin kami bulan Rajab dan Sya'ban. Apa cukup dengan doa tanpa sebuah amal soleh dan effort usaha? Mimpi kali kita dapat keberkahan. Maka diingatkan Rasulullah SAW, di bulan Sya'ban banyak umatku yang lalai. Kelalaian tadi apa? Mumpung belum Ramadan. Kelalaian berikutnya, kita cuma minta berdoa, amin, amin. Tapi nggak pernah kita wujudkan komitmen minta keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban. Apalagi ada doa di situ, wa balighna Ramadan. Pertemukan kami dengan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Semoga 8 hari yang akan datang, insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan Ramadan 1445 Hijriah. Apa yang Allah wajibkan saat Ramadan tiba, Allah terangkan, Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah di ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman. Dan khitab ini, perintah ini, ajakan ini bukan hanya laki-laki, perempuan juga. Di ayat ini Allah sebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan saum. Saum yang dimaksud adalah saum Ramadan. Karena di sini kata-katanya kutiba, maka hukum saum Ramadan adalah wajib. Bahkan Allah jelaskan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata umat-umat sebelum kita juga Allah wajibkan puasa. Ternyata puasa ini semua agama samawi ada perintah puasa. Karena di antara hikmah berpuasa itu banyak sekali. Di antaranya apa? Dengan berpuasa seseorang mampu mengendalikan hawa nafsu. Dengan berpuasa dia mampu menjaga kemaluan dan pandangan matanya. Makanya Allah perintah, maka Rasulullah SAW merintahkan, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kamu ada kemampuan dan fisik, materi dan sebagainya, maka menikahlah. Saat mereka tidak mampu, apa perintah beliau? Fa'alaikum bisyam, hendaklah kamu dengan berpuasa, fa'innahu wija, karena dengan puasa itu sebagai tameng. Puasa juga disebutkan, ini bukan hadis, hati-hati, sumu tasihu, berpuasa itu sehat, ini bukan hadis.
Ini bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, dia telah menyiapkan tempatnya dalam neraka. Hati-hati, kalau tidak tahu apakah ini hadis atau tidak, jangan nge-share. Karena kita telah menyiapkan tempat dalam neraka kelak. Seperti yang sering diucapkan, sumu tasihu hadis Rasulullah SAW, dia telah berdusta atas nama beliau. Ini hanya kata-kata hikmah. Berpuasa itu sehat. Medis datang, ilmu kedokteran datang, ilmu kesehatan datang, bahwa dengan berpuasa memang buat orang sehat lahir dan batin. Bahkan waktu saya punya klinik, saya konsultan kesehatan. Kalau saya kan double degree, ada master public health-nya saya. Nah, sering saya kalau ketemu pasien, kok penyakitnya banyak banget. Ada diabetes, ada kolesterol, ada trigliserida, asam urat tinggi. Sedangkan datangnya naik angkot, mau kita kasih obat dari luar negeri, dia nggak punya uang. Maka selalu saya sampaikan, saya sarankan, Bapak atau Ibu, mohon maaf, saya nggak kasih obat. Bukan saya nggak mau ngasih obat, mendingan Bapak Ibu puasa Daud. Jadi kalau ada Bapak Ibu, mohon maaf, yang kena diabetes, yang kolesterolnya tinggi banget, yang trigliseridanya tinggi banget, yang asam uratnya tinggi banget, solusi terbaik bukan obat-obat lain, puasa Daud. Tahu puasa Daud? Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Hari ini puasa, besok buka, selang-seling. Buktikan 6 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian, coba cek ke prodi atau ke mana lab manapun, buktikan. Allahu Akbar. Tapi niatnya karena Allah, bukan niatnya turunkan kolesterol. Nanti cuma dapat turun kolesterol, nggak dapat pahala. Ya, lihat nanti surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dia beramal untuk hidup dunia. Wa fi ilahi ma'malum, aku beri. Sehat kamu, kaya kamu dengan sedekah. Tapi di ayat 16 coba kata Allah, mereka itulah orang-orang yang di akhirat dapat neraka jahanam. Karena beramal niatnya untuk apa? Dunia. Makanya ustadz yang pakai teori, mana Bapak Ibu ada cincinnya, ada jamnya Rolex atau jam apa, sedekah pasti nanti diganti oleh Allah. Teori mana ini? Paham kan ustadznya saya maksud? Pasti dulu diundang ke sini, viral. Begitu udah kejeblos, udah nggak diundang lagi, dimaki. Padahal dulu jadi viral. Ya, itu contohnya demikian. Nggak ada bahasa Allah demikian. Lihat surah Al-Mudaththir ayat 6. Wala tamnun tastakthir. Apa yang sudah kamu beri, hai hambaku, kata Allah, jangan berharap ku ganti lebih banyak. Yang Allah janjikan, setiap kita berinfak Allah ganti. Bagaimana bentuk diganti? Apa 100.000 kita infak diganti 10 juta? Nggak ada bahasa Allah begitu. Yang ada bahasa Allah dan surah Al-Baqarah 274. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar. Mereka menginfakkan harta di waktu malam dan siang. Selalu bahasa Arab, bahasa Allah dan Rasul malam dan siang. Datang kita siang malam, makanya jadi restoran Padang. Bahkan ada nama pagi sore, maka nama restoran dia. Ya, ada malam dan siang. Lailan wa nahara, sirra wa alaniyah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Lihat janji Allah ada 3 di ayat ini. Dan ini pegang erat-erat Bapak Ibu dan diri saya. Kalau ingin dibuat Allah hidupnya waluya, kapan perlu ayat. Kalau ingin hidup kita dibuat nothing, tulus oleh Allah, nggak pernah risau, nggak pernah galau, nggak pernah sedih kalut. Dengarkan cara Allah memberi kita solusi dalam hidup. Berinfaklah setiap saat. Lailan wa nahara, sirra wa alaniyah. Baik caranya sembunyi-sembunyi lebih afdal, lebih baik. Karena terhindar penyakit ria. Tapi terang-terangan juga boleh, kata Allah, selama niatnya mengajak orang lain berinfak seperti diri kita. Apa janji Allah? Falahum ajruhum inda rabbihim. Ku beri pahala dari sisiku kepada mereka. Apa bentuknya? Serahkan pada Allah. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sedang galau Allah hilangkan kegalauan, yang sedang sulit Allah hilangkan kesulitan. Itu ganjaran sisi Allah.
Apalagi janji Allah di ayat ini, fala khaufun alaihim. Mereka nggak pernah takut dalam hidup. Karena dibuat nothing tulus, dibuat EGP, emang gua pikirin. Walahum yahzanun, nggak pernah dia pasang status aku galau, karena nggak pernah sedih. Orang hidupnya dibuat waluya, kapan perlu ayah, enak nggak hidupnya Ji? Enak banget hidup waluya. Saya ngajar Menko Polhukam, saya ngajar Kemenko, banyak pejabat republik ini, jenderal bintang sekian. Saya belum pernah haji umroh Ustaz. Terpaksa saya tanya, jenderal kemana aja? Apa jawaban si jenderal? Nggak punya waktu Ustaz. Ini ayat wae gini. Punya waktu kapan udah mati Pak Jenderal? Makanya bimbing saya Ustaz, bagaimana begini, itu coba. Jadi belum tentu orang punya uang, orang punya status jabatan Allah undang ke sana karena tidak punya azam tekad yang kuat. Adapun tukang sampah naik haji, tukang becak di Tegal naik haji, kakek-kakek nabung 50 tahun, rumahnya gubuk reot. Ini tinggal Indra Prasta belum naik haji, alasannya belum diundang oleh Allah. Ya wahai. Belum dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam. Kapan ketemu Nabi Ibrahim Pak? Emang tukang becak tuh ketemu Nabi Ibrahim apa? Dia nabung 50 tahun. Tahun 2015 terakhir saya naik haji, artinya kalau Allah beri kesempatan saya siap. Ya, 2015 itu kita dengar seorang ibu tukang cuci baju dari Aceh berangkat haji. Begitu ingin tahu bagaimana beliau naik haji, dia nabung 45 tahun. Sejak usianya 11 tahun dia nabung untuk haji. Kita tanya, majikannya ngasih? Enggak, saya nabung 45 tahun. Saya cuci baju dari rumah ke rumah. Ini datang jamaah muslimun, ada yang belum naik haji. Kenapa belum naik haji Pak? Belum dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Ya wahai. Belum diundang Allah. Dari mana ini pemahaman? Di surah Al-Baqarah surah 83 kita mendapatkan sebuah jawaban dari Allah. Kenapa Allah wajibkan puasa Ramadan? Karena Allah berharap kita meraih derajat takwa, la'allakum tattaqun. Kenapa kita harus meraih derajat takwa lewat saum Ramadan dan bulan Ramadan? Karena kemuliaan seorang hamba tertinggi di depan Allah saat kita memiliki derajat takwa, nilai-nilai ketakwaan, menjadi sosok muttaqin, orang yang bertakwa. Sebagai penjelasan Allah di surah Al-Hujurat surat 49 ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah mereka yang bertakwa. Nah, sekarang saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu, ayo kita capai derajat takwa lewat Ramadan. Syahrun Mubarak. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, idza jaa Ramadan futihat abwabus sama, dalam riwayat ini futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam. Apabila telah datang Ramadan, hanya Ramadan yang dijanjikan, saat Ramadan tiba Allah buka pintu-pintu langit. Dalam lafaz yang lain Allah buka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, Allah tutup pintu-pintu neraka jahannam. Wa sulsilatis syayatin, hanya spesial Ramadan dijanjikan. Syaitan yang suka menggoda kita selama ini Allah tidak beri ruang kesempatan, dibelenggu mereka. Inilah Ramadan. Bahkan keistimewaan Ramadan, ada satu malam yang tidak dimiliki umat-umat terdahulu, yaitu Lailatul Qadar, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qadar, khairun min alfi syahr. Itulah Ramadan. Maka apa harus kita wujudkan dalam rangka meraih la'allakum tattaqun? Amalan utama apa harus kita wujudkan sepanjang Ramadan? Kalau kita tidak mampu mewujudkannya sepanjang Ramadan, jangan mimpi pasca Ramadan kita mampu mewujudkan. Indikator kita adalah Ramadan. Kalau Ramadan tidak bisa gaspol, nggak mampu kita optimalkan ibadah bulan Ramadan, jangan mimpi pasca Ramadan kita mampu. Walaupun hidup ini bukan hanya Ramadan. Bahkan Allah sindir dan soal Hijr ayat surah Al-Hijr ayat 49.
Wala takunu kallati naqadat ghazla min ba'di quwwatin angkasa. Jangan sampai gaspol Ramadan, pasca Ramadan membley lagi. Maka Allah ibaratkan jangan seperti wanita pemintal benang. Susah payah dia buat benang, kain tenun, songket atau apa namanya, tiba-tiba selesai yang dia buat, dia ambil sebuah benda tajam, gunting pisau, dia sobek-sobek, dia gunting-gunting, dia rusak kain tenun itu. Ini ibarat kata Allah, susah payah kita bangun ketaatan sepanjang Ramadan, pasca Ramadan hilang semangat itu. Yang terjadi hilang atau tambah? Biasanya habis Ramadan semangat kita bertambah atau menurun? Bertambah. Masya Allah. Pokoknya yang jawab tadi bertambah ternyata enggak, bisulan. Itu contoh ya. Kalau bertambah alhamdulillah, barakallahu fik. Ya, hakikatnya demikian. Ada 5 program utama dalam rangka meraih la'allakum tattaqun dengan izin Allah. Pertama, Bapak Ibu, jadikan Ramadan syahrul ibadah, bulan beribadah. Bukan bulan main-main. Bukan bulan banyak lihat HP, gadget, televisi, udah selesai politik. Dan saya khusus kemarin umroh dan saya akan sampaikan di Masjid Al-Muslimun, saya termasuk berdoa yang berbuat curang engkau laknat. Man ghasya falaysa minni. Yang berbuat curang kata Rasulullah SAW bukan umatku, bukan golonganku. Kenapa mereka orang yang berbuat curang kita mohon dilaknat? Allah lewat Rasulnya menyampaikan. Dari Sahih Bukhari, ma min abdin yastar'ihullah ra'iyah. Hamba mana saja yang Allah amanahkan memimpin suatu kaum. Yamutu yauma yamut, dia mati di hari kematiannya. Wa huwa ghashun, dan dia berbuat curang sebagai pemimpin, illa haramallahu alaihi jannah. Allah haramkan kepada pemimpin yang curang ini, Allah haramkan surga atasnya. Berarti kalau diharamkan surga terlaknat nggak itu? Berarti bahasa saya salah. Saya berdoa, ya Allah, di multazam saya doa, di sofa marwah. Sekarang nggak nyaman sofa marwah, sering diusir-usir oleh petugas. Bahkan nggak boleh dekat-dekat, nggak boleh lama-lama. Pada perintah Rasulullah SAW banyak berdoa di situ. Udah nggak nyaman sekarang. Alasannya zahmah lah, macet lah, mengganggu. Padahal kita cari sudut, tetap ya diganggu. Jadi nggak khusyuk ujung. Di Raudhah juga terbatas. Di multazam nggak ada batas, cuman baru kita berdoa didorong orang lah. Jadi udah hilang rasa itu. Mungkin hanya di haji insya Allah. Doa ternikmat hanya di Arafah, betul tidak? Tapi di Arafah pun banyak yang molor, yang ngopi, yang buat kafe di area Arafah. Benar Pak? Banyak yang ngopi di Arafah. Parahnya ihram pakai, kanan rokok, kiri kopi. Sering nggak lihat di Arafah? Astagfirullah. Mantabe. Pakai kol-kolah. Mantabe. Terus minta haji mabrur gitu. Yang penting dapat sertifikat haji mabrur. Jadi ukuran mabrur sertifikat. Bayar, nggak gratis 2,5 juta. Pakai bayar lagi. Bayangkan. Na'udzubillah. Jadikan Ramadan syahrul ibadah. Dan Allah membuka kita peluang Ramadan bulan ibadah. Apa itu? Allah buka seluas-luasnya pintu surga. Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Allah ikat belenggu yang nama syaitan. Tinggal kita mampu nggak melawan diri kita. Berarti kalau kita malas ibadah, jangan salahkan syaitan, salahkan diri kita yang sudah berubah jadi diam bagus. Tinggal nanti kita lihat siapa yang bersetan nanti Ramadan. Berarti yang masih marah-marah Ramadan, dirinya siapa Bu? Ya, ibu pancing suami nanti Ramadan. Pak, THR mana kalau marah? Bapak berarti ikut setan nih. Itu contoh demikian. Maka bapak-bapak biar nggak dipancing istri, kasihlah THR sekarang. Saya ulangi Bu, minta THR pada suami sekarang, supaya ibu 8 hari ini ada kesempatan buat kue lebaran.
Ramadan nggak ada cerita lagi buat kue lebaran. Saya buat aturan dalam rumah tangga saya, yang anaknya 8, anak asuhnya sekian, ya, itu sudah saya bagi sejak Sya'ban. Sebelum saya umroh dia saya bagi, karena saya sudah tanamkan pada anak dan istri saya, Ramadan bulan ibadah, bukan Ramadan bulan shopping. Ramadan bukan bulan buat kue lebaran. Apalagi sering ibu-ibu buat kue lebaran di hari-hari istimewa 10 terakhir Ramadan. Betul nggak, Bu? Emang kalau buat kue lebaran sekarang basi, Bu? Bu, kok diem semua nih? Merasa terpukul, bukan ngantuk, bingung jawabannya. Oh, ngaku aku. Kadang ada yang ngantuk, Pak. Semangat, Pak Ustadz Taufik semangat, Ustadznya semangat, ya. Nah, Bu, selama ini buat kue lebaran kapan? Nggak buat kue lebaran, bagus, minta duit dengan suami. Hei para suami, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Hei suami, sebaik-baik kamu bukan rajin sholat semata, bukan rajin ibadah semata, berbuat baik pada keluargamu. Jadi di antara berbuat baik, bahagiakan mereka menjelang lebaran dengan cara kasih THR. Setuju, Bu? Setuju. Kalau itu cepat suaranya, kayak Pertamax. Nah, kalau yang itu nyambernya cepat, ya. Nah, itu contohnya demikian. Bahkan apa kata Rasulullah SAW? Membahagiakan keluargaku lebih aku cintai dibanding i'tikaf sebulan lamanya di Masjid Nabawi. Keren nggak, Bu? Nah, ini Ustadz bela. Tapi Ustadz juga harus luruskan. Wanita yang suka mengeluh, ahli surga atau neraka? Nah, ya, jangan suka ngeluh ya, Bu. Minta THR sesuai kemampuan suami. Mampu beli mukenanya 100.000, jangan mintain 1 juta. Muka suami berubah jadi jeruk purut, kulitnya berkerut. Kalau dimakan sakit perut. Apa ibadah utama Ramadan? Pertama jelas puasanya sendiri, saum Ramadan. Cuman hati-hati dengan puasa Ramadan, karena ada sebuah warning, peringatan keras dari Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa min siyami al-ju' wal atas. Betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya. Puasanya sah, tapi nggak dapat pahala. Zong, dia cuma dapat menahan lapar dan haus. Siapa orang berpuasa demikian? Pertama, yang puasanya banyak tidurnya dibanding ibadah. Dia pakai hadis palsu, tidur itu ibadah. Ini hadis palsu. Saya mau nanya sejarah peperangan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan. Terus dari mana tidur itu ibadah? Tidur ya kerjanya. Dari mana Ramadan bulan tidak produktif? Justru perang bulan Ramadan. Siapa yang pernah ke Turki? Di Turki itu ada museum Ketopel Palace. Di situ ada pedangnya Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman. Saya membayangkan pedang itu kalau saya pakai bulan Ramadan, jangankan penggal musuh, pegang pedang udah goyang-goyang. Besar, panjang, bingung kita megangnya, gimana penggal musuh, beratnya udah nggak ngerti kita. Dan sahabat dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, dan mereka tetap berpuasa itu di bulan Ramadan. Republik ini diproklamirkan bulan apa? Ramadan. 17 Agustus tepatnya 17 Ramadan. Datang kita, Ramadan bukan bulan produktif. Tidur ya kerja, pakai hadis palsu lagi, tidur ibadah. Dari mana tuh hadisnya? Yang kedua, mereka mengisi hari-hari Ramadan sibuk dengan dunia, nonton TV, main gaple, nyatur, ngobrol ngalur ngidul, ngabuburit, JJS, jalan-jalan sore. Ada aja tiap sore yang dibeli.
Udah beli kolak, beli mie gosor, beli bala-bala, terus semua dibeli. Begitu adzan maghrib bingung, mana duluan dimakan. Dengan alasan mubazir dimakan semua. Begitu sholat maghrib pas sujud, olap. Oh. Na'udzubillah. Ini biasanya orang-orang yang begini cara buka puasa, hakul yakin saya, orang yang jarang puasa sunnah. Betul apa betul? Yang rajin puasa sunnah biasa aja, teh, ada apa? Ada kurma, ada kue hibah, selesai udah, nggak heboh. Semua mau dibeli, semua mau dimakan. Ini orang yang jarang puasa sunnah gini nih, kaget badan, terkejut jantung, semua mau dimakan. Yang ketiga, siapa orang yang sia-sia di puasa Ramadannya, matanya jelalatan. Mulutnya tuh nggak bisa ditahan, ngomongin orang dia kerja. Udah sanksi Gibran on tohot, terus Gibran. Dia dapat pahala, kita dosa terus. Hati-hati Ramadan. Kita terus menjaga lisan. Jangan sampai pencuri-pencuri Ramadan tuh ada dalam kehidupan kita. Yang sudah saya sampaikan tadi. Hati-hati, tidak cukup Ramadan dengan menahan lapar dan haus. Tapi Ramadan harus mampu juga menahan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa Ramadan kita. Yang kedua, amalan utama kedua sepanjang bulan Ramadan, sholat tarawih berjamaah. Orang yang puasa Ramadan tidak diikuti dengan sholat tarawih berjamaah, saum Ramadannya nggak akan sempurna nilai pahala sisi Allah. Dalilnya apa Ustaz? Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis sahih Bukhari Muslim. Barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan dasari iman mengharapkan ridha Allah, yang diharapkan cuma ridha Allah, ikhlas dia beribadah, ikhlas dia sholat tarawih. Orang-orang yang nggak ikhlas sholat tarawih, apa indikasinya? Apa ukurannya? Awal Ramadan penuh sesak masjid muslimun, betul? Makin maju Ramadan, safnya makin maju atau makin mundur? Ini ciri-ciri orang nggak ikhlas. Karena Imam Ibnul Qayyim mengatakan ikhlas melahirkan istiqomah. Ikhlas akan melahirkan konsistensi beramal. Ikhlas akan melahirkan dawam dalam beramal. Ahabul a'mal indallah adwamu wa in qalla. Hadis riwayat Muslim. Amal yang sangat dicintai oleh Allah, sedikit tapi konsisten dan ajab. Jadi orang-orang yang sholat tarawehnya makin Ramadan maju, makin maju saf, ini sosok manusia yang tidak ikhlas dalam beramal. Ini sosok manusia tidak mampu memanfaatkan Ramadan. Ini sosok manusia yang dusta di hadapan Allah. Dia minta bertemu Ramadan, wa balikna Ramadan. Begitu Ramadan dia dipertemukan oleh Allah, dia tidak mampu memanfaatkan. Ini sosok orang munafik di hadapan Allah. Maka diingatkan oleh Rasulullah SAW, orang puasa Ramadan syarat puasanya diterima secara optimal oleh Allah, secara sempurna oleh Allah, saat dia mampu mengikuti dengan qiyamul Ramadan. Hanya dengan cara itu dijanjikan dosa-dosa kita yang telah lalu Allah ampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa ada bahasa saya tadi sholat tarawih harus dengan berjamaah? Dalilnya hadis riwayat Ahmad. Kedudukan hadis ini hasan sahih. Man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang qiyamul Ramadannya, istilah kita sholat tarawihnya, berjamaah bersama imam sampai salam. Bukan sampai 8 rakaat, selesai 8 rakaat kabur pulang ke rumah, alasannya saya witir nanti di akhir malam. Dari mana teori ini? Oh Ustadz, kenapa saya 8 rakaat nanti pas imam witir karena imamnya 23 rakaat? Dari mana teori ini?
Oh Ustadz, Masjidil Haram, Masjid Nabawi kalau kita itikaf akhir Ramadan jumlah rakaat 33 rakaat. Saya biasanya 8 rakaat duduk, begitu imam witir saya bangun. Dari mana teori ini? Teori yang benar. Dengarkan sabda Rasulullah SAW di hadis ini. Hatta yansarifa. Dia sholat tarawihnya, qiyam Ramadannya bersama imam sampai salam. Kalau imam ngajak 11, di sini berapa rakaat? 11. Ikut 11. Jangan 8 rakaat kabur. Dari mana teorinya? Kalau imam ngajak 23, ikut 23. Jangan 8 rakaat duduk, begitu imam witir baru berdiri. Dari mana teorinya? Kalau ingin ikut imam 33 rakaat setiap malam 2 juz Quran dibaca imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, i'tikaflah di sana. Dan jangan mimpi akan sikilku copot, nggak bakalan copot. Jangan mengatakan gempor, saya nggak bakalan gempor. Karena Allah akan menanamkan aziz keperkasaan kepada duyufur rahman. Adapun ngantuk ya. Tapi kalau sikilnya sampai copot, nggak ada saya dengar. Sikilku copot Ustaz, nggak ada. Ini teman-teman Pak Karim daftar nggak itikaf Ramadan? Ngajari nggak ikut? Ah, ya. Teman-teman beliau, teman-teman saya, banyak mereka belum pernah itikaf. Baru tahun ini mereka ingin itikaf. Semoga Allah beri kekuatan dan keikhlasan. Karena kalau nggak ikhlas, sengaja mereka tidur. Sujud imam bisa lama. Karena sujudnya lama, tidak sedikit jamaah saya dengar ngorok. Tidur sujud ngorok. Karena kata dia, ini dia kesempatan buat tidur. Nauzubillah, ya. Nah, maka ada seorang di BUMN, saya ajak itikaf di sana karena dia belum terbiasa, ngantuk dalam sholat. Saya injak kaki, dia cerita ke anak buah. Ustadz, selama saya sholat sering injak kaki. Orang dia tidur sholat, gitu kan? Kita injak kaki, kasihan ya. Itu contoh demikian. Jadi Bapak Ibu yang benar, kalau sholat taraweh berjamaah bersama imam, ikut sampai salam. Kalau Bapak Ibu ingin sholatnya 11 rakaat seperti Al-Muslimun, ikut di Masjid Al-Muslimun. Kalau ingin sholat tarawihnya 23 rakaat, jangan sholat di sini, salah tempat. Sholat ke Masjid Raya. Di sana 23. Saya nggak tahu apakah udah berubah, tapi selama pandemi berubah. Tadinya 23 rakaat. Ya. Kalau ingin 33 rakaat, nggak ada Masjid Indonesia 33 rakaat, ada nggak? Masjid Indonesia 33 nggak ada, pada kabur jamaah. Ya, bukan bertambah banyak, bertambah kabur. Maka umrohlah di akhir Ramadan. Memang umroh akhir Ramadan mahal. Kenapa bisa mahal? Karena dipahamkan oleh Rasulullah SAW, umroh di bulan Ramadan haji bersamaku. Kita yang sudah haji, tidak ada keterangan beliau barang siapa yang haji bersamaku, nggak ada hadisnya. Tapi umroh bulan Ramadan dia haji bersamaku. Umroh bulan Ramadan pahalanya seperti pahala ibadah haji. Makanya orang Arab panen Ramadan. Harga hotel Mekah 6 kali lipat naiknya. Bisa bayangkan, yang tadinya semalam cuma 5 juta kali 6 kali lipat berapa harga? 30 juta semalam. Maka kita bukan cari hotel. Carilah hotel murah meriah gratis, i'tikaflah 10 hari di Masjidil Haram, silahkan. Tidurnya situ, makannya situ, semua di situ. Di sana nggak ada shower, mohon maaf. Maka showernya mohon maaf, masuk WC, jongkok, mandi di situ. Ya, itu petarung memang. Nggak ada jijik-jijikan. Bersihin dulu. Kalau jijik bersihin dulu, baru jongkok. Di WC ada jongkok, di WC yang ada tempat duduk atau jongkok, mandi di shower. Nggak ada shower, ya tempat cuci itu kita mandi. Tapi alhamdulillah, kalau kita sudah bulatkan tekad, Allah hilangkan hal-hal itu. Allah tanamkan kerinduan. Saya kelihatannya nggak bisa berangkat tahun ini. Padahal saya berazam setiap tahun ingin umroh Ramadan di sana. Karena baru pulang. Saya pikir terlalu mubazir saya. Ya minimal 2 tahun sekali kita cas. Ayo nabung, mulai sekarang nabung. Jangan dipikir saya gratis selalu. Saya bayar kemarin. Ramadan tahun lalu bayar. Karena nabung. Nunggu orang bayarin capek. Keburu mati.
Karena makin kaya, makin dermawan, atau makin merege hese. Surat apa ya berapa? Hafal. Nah, lupa lagi. Surat apa lagi? Surat Ma'arij. Surat 70 ayat 21. Wa idza masahul khairu manu'a. Diuji kekayaan apa kata Allah? Makin merege hese, bin koret, bin madid, bin bakhil, bin pelit, bin bahlul. Karena orang pelit itu bodoh, Bu, bahlul, bakhil, medit, mereka hese tadi. Apalagi udah kurang, ya. Nah, ya. Bapak Ibu, jadi amalan utama kedua karena waktu, amalan kedua utama kedua Ramadan, sholat tarawih berjamaah. Karena pahalanya kutiba lahu qiyamul lailah. Tercatat orang yang sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai salam, tercatat bagi dirinya seperti beribadah sepanjang malam. Rugi nggak sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai salam. Wanita, Ustadz, kan kata Rasulullah SAW, wanita terbaik sholat di rumah. Betul, berarti kalau di rumah berjamaah dengan berapa orang? 2 boleh, 3 lebih bagus, 4 lebih bagus lagi. Makin banyak yang berjamaah di rumah ibu sesama wanita, itu lebih utama. Laki-lakinya ke masjid. Kalau ada laki-laki yang di rumah, kasih mukena atau kain sarung, Bu, cocok, pakai daster. Malu, Pak, malu laki-laki sholat di rumah. Malu nggak? Malu harus. Kita diperintahkan ke masjid, wanita yang di rumah. Yang ketiga, udah ya, 1 puasa, 1 sholat tarawih. Yang ketiga, sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah, karena dalam sahur ada keberkahan. Ingat, sahur terbaik bukan habis sholat tarawih menjelang tidur sahur. Ini keliru. Ini nggak sesuai sunnah. Ini berarti orang-orang tidak mencintai sunnah. Jangan juga ikut tradisi nenek moyang kita dibangunkan sahur jam 2 malam. Masih ingat nggak? Saya masih ingat. Saya anak tentara, jam 2 malam dibangunkan bapak ibu saya. Padahal di Aceh sholat subuh itu 5:30. Sahur jam 2. Kira-kira gimana? Habis sahur ke masjid atau tidur lagi? Bisa bayangin itu. Padahal petunjuk Rasulullah SAW, sahur yang terbaik 50 ayat sebelum azan subuh. Berapa ukuran 50 ayat? Kira-kira berapa kalau di sini 50 ayat? Bapak berapa kalau 50 ayat? Setengah jam? 20 menit? Itulah sahur terbaik. Kalau sekarang jam 4.45 menit itu azan subuh berkumandang, saran saya sahur terbaik jam 4:15. Saya yakin kalau bapak ibu sering puasa sunnah, nggak heboh makan sahur. Harus ada telur, harus ada ini, ada itu. Itu biasanya orang-orang yang jantungnya kaget dengan puasa. Yang sering puasa paling teh, kurma, kalau ada, kalau nggak apa air putih, selesai udah. Ya. Yang keempat, saya ingatkan di waktu sahur, jangan nonton TV, apalagi nonton lawak. Orang-orang yang nonton TV dan nonton lawak, versi saya, dia telah menghina Allah. Karena Allah perintahkan di waktu sahur banyak apa? Amalan apa yang terbaik saya sahur? Bukan sholat, istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kan ibu nggak tahu, bapak nggak tahu ini. Allah yang menyatakan siapa penghuni surga kelak, wabil asharum yastaghfirun, di waktu sahur mereka banyak istighfar. Perasaan pernah saya sampaikan sih bulan lalu atau bulan kapan. Salat malam terbaik fi jaufihi, pertengahan malam jam 2 malam tuh salat tahajud terbaik. Doa terbaik sepertiga malam terakhir. Istighfar terbaik di waktu sahur. Jadi waktu sahur sambil udah selesai makan sahur, bukan buka TV, bukan buka HP, banyak istighfar. Apa janji Allah kepada kita yang banyak istighfar dalam hidup ini, apalagi di waktu sahar? Lihat surat Nuh.
Surat 71 ayat 10 sampai 12. 5 janji Allah. Ini jaminan Allah. Ingin hidup waluya, di antara berikutnya sudah banyak sedekah, banyak istighfar. Lihat janji Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Orang yang banyak istighfar janjikan oleh Allah, ku ampuni dosa-dosa. Yursil sama alaikum mitrara. Orang yang banyak istighfar, Allah turunkan rahmat dalam hidupnya. Dibuat waluya hidup. Yumditkum bi amwal wa banin. Janji Allah yang ketiga keempat, orang banyak istighfar Allah perbanyak harta. Allah perbanyak turunan. Jadi yang susah punya anak nggak usah ke ahli kandungan, nggak usah ke ahli objin. Saya ngajar mereka, tidak sedikit ahli kandungan nggak punya anak, betul? Saya ngajar IDI, Ikatan Dokter Indonesia, baik Bogor maupun Jawa Tengah. Tidak sedikit ahli objin, ahli kandungan nggak punya anak. Karena yang memberi keturunan bukan keilmuan mereka, Allah. Dan Allah menyatakan ingin banyak turunan, banyak istighfar. Bukan bayi tabung, bukan tiup-tiup kandungan. Banyak istighfar. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Bapak Ibu ingin healing, mudah Allah terbangkan ke negara manapun, wabil khusus 3 masjid, Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi Aqsa, syaratnya banyak istighfar kata Allah. Ingin ke Spanyol, ingin ke Maroko, lihat salat Gibraltar, banyak istighfar, bukan banyak fulus. Wallahi saya katakan, saya nggak banyak-banyak banget fulus, tapi Allah mudahkan kemana. Istighfarnya, bukan banyak mengeluh. Udah ketemu jawabannya? Apa manfaat mengeluh? Hadiahnya umroh akhir Ramadan, nilainya 45 juta. Angkat tangan. Apa manfaat mengeluh? Udah ketemu belum? Bukan disuruh banyak mengeluh, banyak istighfar, banyak bersyukur. Nggak ada manfaat mengeluh, tapi mengeluh dan mengeluh. Harga beras naik, ngeluh atau syukur? Ditanya manfaat mengeluh, nggak tahu. Hadiahnya umroh akhir Ramadan, nilainya 45 juta. Siapa yang mau? Tapi mengeluh dan mengeluh. Jawabannya nggak tahu. Sahur, istighfar, bukan dengar ceramah. Bukan saatnya dengar ceramah waktu sahur. Banyak istighfar Bapak Ibu. Tutup TV. Yang nonton lawak saya doakan bisulan di matanya seumur hidup. Amin. Nah, cocok. Bukan saatnya, terlalu gitu. Tapi rating lawak paling tinggi Ramadan. Ayah wah ini. Itulah bangsa lawak begini nih. Makanya yang terpilih yang gitu-gitu, yang suka ngelawak, yang dijogetin aja, beras naik jogetin, makan itu joget. Wa'iyadzubillah. Nggak pernah sadar-sadar nih bangsa. Wa'iyadzubillah. Berikutnya, saya berharap diri saya dan kita semua, habis sholat subuh tidak ada yang meninggalkan tempat sholat sepanjang Ramadan. Kejarlah satu amalan sholat syuruk atau isyraq. Syaratnya apa? Man sholat subuh jamaah, dia sholat subuh berjamaah. Summa tabata, dia berdiam diri tempat dia sholat. Summa zakarallah, kemudian mengingat Allah, berzikir pada Allah. Bukan ngobrol, bukan main HP, bukan tiduran. Dia berzikir pada Allah. Ingat, zikir terbaik baca Al-Quran. Hatta tatulah syamah, sampai terbitnya matahari. Summa yusalli rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ka haji wa umroh tam. Pahala seperti ibadah haji dan umroh, sempurna. Siapa di Masjid Al-Muslim sangat pede, umroh hajinya pasti diterima Allah sempurna? Angkat tangan. Saya aja nggak berani angkat tangan. Pada baru 4 hari yang lalu saya bertimbang. Maka menyempurnakan ibadah haji umroh kita dengan diantaranya jangan tinggalkan sholat syuruk atau isyraq. Paham ya? Jangan tinggalkan sholat syuruk, sholat isyraq. Berjuanglah Bapak Ibu. Kalau ngantuk, berdiri dari tempat kita sholat subuh, gerak-gerakin, duduk lagi. Kalau ngantuk, kucek-kucek mata. Yang nggak terbiasa pasti begitu tuh saya lihat.
Sakit pinggang lah, encok kumat lah. Kalau nonton nggak pernah encok kumat. Lihat HP nggak pernah encok kumat. Sholat syuruk. Sekarang posisi syuruk 6.15. Tapi karena arti sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu, karena pengajian ini hukumnya wajib mendengarkan, thalabul ilmi itu wajib hukumnya, syuruk boleh ditunda. Karena itu sholat duha sebenarnya. Ya, ini karena kajian ini berat ini, harus 2-3 jam ini. Ya, jadi siap-siap sampai jam 8 pagi nih Pak Karim. Saya di kota wisata sampai jam 8 loh. 3 jam non-stop. Lihat aja YouTube saya 3 jam. Kata DKM rekor Ustaz. Karena pengajaran ilmu tuh harus total. Biar nggak gagal paham. Dan bagi saya nggak ada masalah. Mau 3 jam, 4 jam kalau saya ada waktu. Tapi saya setengah 8 harus pamit. Karena ada kajian tempat lain. Nah, itu contohnya. Dan saya juga nggak yakin Bapak Ibu bertahan 8. Kalau di kota wisata bertahan 100 orang lebih. Makanya begitu selesai pengajian saya bilang, Bapak Ibu saya tanya tadi imam, dia belum pernah umroh. Bapak Ibu bismillah, saya berfatwa di sini kita semua. Ayo kita umrohkan imam ini. Minimal 100.000. Pop. Ternyata di meja saya bukan 100.000, puluhan juta. Bisa diangkat 3 marbot umroh saat itu. Bahkan ada yang lari, Ustadz, imam ini urusan saya. Karena ilmu sudah tertanam, iman sudah tertanam, infak sedekah akan ngacir. Dan mereka bertahan dengan kajian ilmu. Kita tahu kota wisata kan bukan perumahan ecek-ecek. Makanya fundraising di sana infak sedekahnya per bulan kota wisata di atas 1 M. Karena semangatnya infak sedekah lewat iman dan ilmu tadi, lewat amal. Kita kembali, habis syuruk pulanglah. Jam 10 nanti sholatlah duha. Karena sholat duha yang terbaik saat anak onta kakinya kepanasan, kata Rasulullah SAW dah hadis riwayat Muslim. Tapi jangan ibu-ibu cari onta pula baru sholat duha, keburu lewat nanti sholat duha. Itu ibarat. Jadi sholat duha terbaik antara jam 10 sampai jam 11. Kapan waktu duha berakhir? Ulama berbeda pendapat. Tapi dalam rangka kehati-hatian, setengah jam sebelum waktu zuhur tiba sudah selesai waktu duha. Walaupun ada ulama mengatakan waktu duha berakhir saat azan zuhur berkumandang. Ini pendapat yang lemah menurut saya. Karena ada larangan tidak boleh sholat saat matahari di pertengahan, betul tidak? Itu hakikatnya demikian. Nah ya, sholat duha. Dari syuruk ke duha, kalau mata masih kuat, nggak kerja apapun, baca Al-Quran. Ingat, target al-muslimun dan diri saya minimal 1 kali khatam Al-Quran. Yang nggak khatam Quran denda. Siap didenda? Dendanya jangan 100.000, pasti saya yakin bayar denda dibanding khatam Quran. Dendanya 1 juta, keren? Ustadz Taufik nggak khatam 2 atau 3 kali, siap denda di Al-Muslimun 10 juta. Kan Ustadz beri contoh. Ini jangan pura-pura keren-keren doang, nanti nggak khatam, bohong lagi. Ya, 1 juta ya, deal ya, 1 juta. Dendanya 1 juta. Ya, ingat akhi, 1 juta. Antum tim absen. Pak, Ibu udah khatam belum? Nggak khatam, denda 1 juta. Bukan untuk antum, untuk Masjid Al-Muslimun. Bukan untuk Ustaz denda 10 juta. Karena Ustaz memberi keteladanan, betul tidak? Guru harus beri contoh supaya tidak omdo di hadapan Allah. Berikutnya, jangan tinggalkan sholat-sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib terbaik berapa rakaat? 10, 12 atau 14? Hah? 14. Yang 12 cuman Allah siapkan istana dalam surga. Yang 12. Kalau 14, Allah jauhkan kita dari azab neraka. Pilih mana? Pilih mana? Mendingan pilih 14. Bagaimana Ustadz, yang mana aja 14? 2 rakaat sebelum subuh. Saya tahu kadang-kadang kayak saya tadi sakit perut misalnya. Kalau belum sempat qobliyah subuh, Bapak Ibu ada cara mengerjakan qobliyah subuh.
Ada dua cara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Yang pertama, begitu selesai salam sholat subuh karena belum qobliyah, bapak ibu bangun. Niatnya sholat qobliyah subuh di hati. Tapi biasanya akan timbul banyak fitnah. Oh, ternyata berjenggot habis subuh dia sholat lagi. Pada dilarang. Pada yang nuduh itu nggak tahu dia hukum. Pasti jadi heboh masjid ini. Wah, Pak Haji, habis subuh mana ada sholat sunnah? Padahal kita niatnya bukan sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qobliyah subuh yang ketinggalan. Ini cara pertama. Begitu salam, jangan zikir dulu, langsung berdiri niatnya qobliyah subuh. Saya yakin tuh, biasanya kalau Ramadan banyak yang ketinggalan tuh sahur, ketinggalan qobliyah subuh karena habis sahur sakit perut biasanya, betul? Apalagi makannya kebanyakan. Pakai ikan, pakai ayam, pakai telur, lengkap tuh udah. Ya, siap-siap WC kita cepat penuh biasanya. Itu contohnya. Jadi kalau ketinggalan qobliyah subuh ada dua cara. Habis salam sholat subuh langsung berdiri, atau cara kedua yang tidak timbul fitnah, nunggu sampai syuruk. Tapi kalau nunggu sampai syuruk nggak bisa digabung sholat syuruk dengan qobliyah subuh karena waktu pulasnya berbeda, betul? Mana duluan? Qobliyah subuh atau sholat syuruk? Qobliyah subuh. Maka yang dikerjakan qobliyah subuh dulu. Baru selesai salam berdiri lagi niatnya sholat syuruk. Itu yang ketinggalan qobliyah subuh. Bisa dipahami ini? Oke ya. Berikutnya. Jadi 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 6. 4 rakaat sesudah zuhur. Ada hadisnya, ada. Hadisnya Abu Dawud Hasan Sahih derajatnya. 2 rakaat sesudah maghrib. Udah 12. Dan 2 rakaat sesudah Isya. Yang perlu catatan khusus, saya ingatkan yang diundang bukber, yang saya lihat dari tahun ke tahun nggak berubah. Kalau bukber saya mau nanya, yang ba'diyah sholat maghrib mana lebih banyak dengan yang antri siomay dan bakso? Paham maksud saya? Biasanya kalau bukber, sebenarnya kan ada ba'diyah maghrib, betul tidak? Tapi kalau udah acara di tempat kita, keluarga besar kita, banyak yang ba'diyah maghrib atau yang antri siomay. Pada ba'diyah maghrib itu sholat sunnah rawatib. Apa arti sholat sunnah rawatib, Pak? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Artinya apa? Orang yang tidak mau sholat sunnah rawatib, sholat fardunya khidat, cacat, nggak sempurna sholat fardu. Udah sholat fardu mikir macam-macam, nggak mau sholat sunnah rawatib, bagaimana tuh sholat sunnah, sholat wajibnya itu? Makanya perlu dengan sholat sunnah rawatib. Ingat tadi, saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Ustadz, saya terlambat qobliyah zuhur. Bagaimana Ustadz? Habis sholat zuhur, kerjakan dulu niatnya qobliyah zuhur 4. Baru ba'diyahnya 4 niat di hati. Berarti zuhur 8 rakaat. Keren nggak? Udah kayak sholat taraweh. Itu baru gaspol. Itu dengan insya Allah dengan cara ini la'allakum tattaqun. Yang kedua, yang paling saya khawatir yang kedua, sesudah tadi ba'diyah maghrib karena bukber. Yang kedua ba'diyah isya, khususnya ibu-ibu. Habis sholat isya dia zikir-zikir, kemudian ngobrol dengan temannya. Tadi masak apa? Makan apa? Totonya imam ngajak sholat taraweh, ibu ketinggalan ba'diyah isya. Seringnya begitu, betul? Padahal ba'diyah isya termasuk sholat sunnah rawatib. Jadi habis isya, berzikir dan doa, bangunlah sholat 2 rakaat sholat sunnah rawatib, baru kita ikut imam sholat tarawih. Bisa dipahami ini? Ini paling khawatir sih antara ba'diyah maghrib dengan ba'diyah isya dengan alasan tadi. Itu yang saya lihat. Keliru. Inilah amalan-amalan utama sepanjang Ramadan ditambah. Ramadan dikenal dengan syahrul Quran. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Ayo banyak baca Quran Ramadan. Kurangi lihat TV dan gadget HP.
Saya yakin yang nggak khatam Quran karena kebanyakan nonton TV dan lihat HP. Betul apa betul? Kita doakan nggak biar bisulan? Janganlah, kasihan. Bisulan melulu. Ya, ayo berjuang. Saya ngajak, saya berjuang. Nggak ada ustadz khatam Quran, penghafal Quran nggak mungkin khatam Quran kalau nggak terus dia murojaah hafalannya, betul tidak? Berarti semua kita sama berjuang. Dan rangka apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Yang ketiga, amalan ketiga berikutnya utama Ramadan, jadikan Ramadan syahrus shadaqah, bulan bersedekah, bulan banyak berbagi, berinfak. Ayo Bapak Ibu, mohon maaf saya minta waktu 15 menit lagi paling lama itu. Ya. Mulai hari ini, khususnya Menteri Keuangan, ya nggak punya istri berarti jadi Menteri Keuangan sendiri. Buat anggaran, minimal setiap hari Bapak Ibu nyiapkan 1 dus air mineral, mau botolan kek, mau gelasan sesuai kemampuan. Setiap hari harus 1 dus. Berapa harga 1 dus? Berapa? 20 ya? Oke. Anggapnya 20.000, anggap. Ada yang murah, Yasmin kan murah cuma 14.000 atau 15.000. Bukan saya promosi Yasmin, ya. Oke, udah. Setiap hari buat 1 dus anggaran 20.000. Berarti 30 hari Ramadan, 30 kali 20.000 berapa, Bu? 600.000. Tulis, anggaran 600.000 beli air mineral. Setiap hari 1 dus. Bawa ke Al Muslimun. Ustadz di Al Muslimun udah banyak, berarti ibu standby di jalan. Nggak usah ibu standby, daripada ibu nggak bisa baca Quran, taruh itu air di depan rumah ibu, kasih kursi. Tapi jangan rumah yang diganggang, di jalan besar ditaruh kursi. Insya Allah banyak musafir yang kepepet akan ambil tuh air. Tapi buka puasa bukan hanya minum, nanti diare semua, Bu. Buat program bala-bala, buat program mie glosor, buat program kolake, pakai kolake, pakai ya. Sesuai kemampuan buat anggaran. Setiap hari untuk bala-bala atau mie glosor atau kolak berapa, Bu? 20.000 misalnya. Ini misal. Syukur-syukur 50.000. Tulis 50.000 kali 30 hari 1,5 juta. Berarti totalnya 2,1 juta. Keluarkan mulai hari ini, disiapkan. Aku harus berinfak untuk buka puasa orang berpuasa dengan harta titipan Allah pada diriku senilai ini. Begitu target 1 Ramadan, sudah ada 1 mineral, dus mineral, sudah siapkan bala-bala. Ingat apa kata Rasulullah SAW, memberi orang berpuasa seteguk air atau sebutir kurma, pahala orang berpuasa akan mengalir kepada dirinya tanpa dikurangi pahala orang berpuasa. Betul tidak, Bu? Pak? Ya. Oke. Yang keempat, saya persingkat. Nah, ini ada pesan khusus. Ramadan adalah syahrul i'tikaf, bukan syahru mudik ke, bukan syahru ke mall ke, bukan syahru buat kue ke, tapi Ramadan adalah syahrul i'tikaf. Kapan kita mulai i'tikaf? Tadi ada pesan, Ustadz tolong ajarkan kami i'tikaf sesuai sunnah Rasulullah SAW. Saya bahagia sekali. Allah beri kesempatan saya ke perpustakaan Imam Bukhari di Bukhara. Dalam perpustakaan itu ada sebuah hadis di etalase perpustakaan beliau, di museum beliau. Sampai saya foto, saya zoomkan, saya panggil orang-orang baca ini hadis. Kalian nggak bisa baca, saya yang baca. Kalian nggak bisa terjemahin, saya yang terjemahin. Kalau nggak yakin dengan terjemahan saya, panggil ustaz yang ngerti. Di hadis Bukhari tersebut tertulis, karena Rasulullah SAW ya'takifu fi 20 Ramadan ba'da salatil fajar. Bahwasanya Rasulullah SAW memulai i'tikaf di tanggal 20 Ramadan habis sholat subuh. Selama ini umat Muhammad, dia mulai i'tikaf habis sholat subuh tanggal 20 Ramadan atau malam 21. Ini menyelisihi sunnah.
Saya siap bawa itu kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Saya ngajar kitab itu di Masjid Al-Falah Yasmin Sektor 6, dulu di Masjid Tazkiyah Sentul, dulu Masjid Indonesia namanya Tazkiyah. Ada berapa tempat. Ternyata di museum Imam Bukhari ada hadis ini di etalase. Saya foto, saya video, senang saya. Karena saat saya mulai itikaf tanggal 20 Ramadan nggak ada orang, ya nggak apa-apa. Saya masih ada malaikat, ada Allah. Hari ini, tahun ini saya berharap jamaah muslimin yang itikaf yang betul sesuai sunnah, tanggal 20 Ramadan habis subuh langsung itikaf Masjid Al-Muslimun. Bukan nunggu malam 21. Yang kedua saya ingatkan, dari mana teorinya iktikaf malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29? Emang tahu bahwa itu malam ganjil? Bagaimana kalau berbeda Ramadannya? Pasti malam ganjil beda-beda, betul? Kepedean. Yang kedua, ada nggak contoh Rasulullah SAW dan sahabat bahwa mereka itikaf malam-malam ganjil? Siapa, dari mana tahu? Dari mana petunjuk? Datang kita mainnya kayak main gaya formasi Jerman aja, 3-3. Coba bayangkan, ya, itu coba. Yang ketiga, yang dicontohkan oleh beliau, bahkan istri-istri beliau sesudah beliau wafat itu itikaf di masjid-masjid. Mereka mendirikan tenda-tenda, Bu, kata Aisyah, istri-istri mendirikan tenda. Artinya apa? Istrinya juga pada i'tikaf. Padahal kita tahu istri-istri Rasulullah SAW dijamin masuk surga nggak, Bu? Betul nggak? Ada nggak ibu-ibu dijamin masuk surga? Kenapa nggak i'tikaf? Untuk ibu-ibu, kalau Masjid Al-Muslimun tidak siap dengan i'tikaf wanita, saran saya ada dua. Cari ruangan khusus, mana tahu ada seorang muhsinin, muhsinat. Udah, Bu, rumah saya kosong, kita itikaf di sini. Masya Allah, itu rumah tuh penuh barokah. Ibu-ibu sholat tarawehnya, buka puasanya, semua aktivitas ibu di rumah itu. Cari ustazah, jangan ustad. Cari ustazah sholat tarawih berjamaah, sholat fardu berjamaah. Karena ingat, wanita terbaik sholatnya di rumah, betul? Bukan di masjid mereka. Walaupun tidak dilarang mereka ke masjid. Cari ustazah atau sama ibu-ibu siapa yang bisa jadi imam. Syarat wanita bermakmum berjamaah, imam wanita di tengah saf pertama wanita semua. Jadi posisi imam tuh di tengah, di dalam saf pertama sejajar, tidak ada ke depan. Kalau imamnya wanita, ya Bu, dia ibu harus cari wanita, nggak boleh laki-laki. Orang ibu-ibu semua pagi ustadznya ganteng, pasti ibu nggak khusyuk. Ustadznya ganteng banget ustadz, pasti nggak khusyuk. Ya, jadi ibu-ibu itikafnya cari tempat khusus. Kalau nggak ada tempat khusus, jadilah sosok Siti Maryam yang buat mihrab. Kalau ibu ke Aqsa, bapak ibu ke Aqsa, itu ada masjid masuk ke dalam terowongan gua. Depannya sempit, begitu masuk luas banget. Dan di lantai 2 masjid itu ada mihrab Siti Maryam, sekarang di pagar besi. Kenapa? Karena khawatir banyak orang buat syirik di situ. Dia masuk tempat, dia pegang-pegang, dia cium-cium, dia gosok-gosok. Saya tanya untuk apa? Biar glowing. Ya, why glowing gitu. Ya itulah syirik di mana-mana. Ya kan? Makanya dipagar sekarang, sama Bukit Sofa Marwah kan dipagar sekarang. Betul tidak? Dulu bebas kita, enak banget. Sekarang nggak bisa. Dekat itu nggak bisa, ada aja petugasin. Ruh. Belum doa udah suruh ruh. Sedih emang. Tapi bagaimana? Ya. Nah, jadi yang betul i'tikafnya pertama mulai tanggal 20 Ramadan habis sholat subuh. Yang kedua, contoh yang dicontohkan Rasulullah SAW dan istri-istri beliau dan sahabat-sahabat yang lain, itu i'tikaf 10 hari full. Bukan gaya formasi Jerman, masuk keluar masuk. Full. Semua aktivitas kehidupan kita 10 Ramadan, episentrumnya, pusat kegiatannya hanya di masjid tempat yang i'tikaf. Ustadz, bagaimana dengan kami seperti saya, dengan bapak yang masih kerja? Ustadz, saya nggak dapat cuti. Maka karena ini ada uzur syar'i, alasan dibenarkan syariat,
Kalau saya harus ngajar kadang-kadang keluar bahkan ke Jakarta, selesai ngajar balik ke tempat i'tikaf. Nggak ada istilah pulang ke rumah, apa kabar anak istri sehat, baru balik, enggak. Pergi dari tempat i'tikaf, pulang kembali ke tempat i'tikaf. Nggak boleh mampir ke mall. Ustaz, saya lupa beli odol gigi. Siapa suruh lupa? Minta dengan peserta i'tikaf, saya lupa gitu ya. Atau pakai gosen boleh. Kan sekarang udah mudah gosen. Itu SOP i'tikaf. Nggak pernah dicontohkan beliau malam-malam ganjil, kepedean tahu malam ganjil. Bagaimana kalau Ramadan nanti berbeda antara hisab dan ru'yah? Di mana malam ganjilnya? Kepedean. Yang betul 10 hari terakhir Ramadan i'tikaf, bawa itu. Bukan bawa bantal kasur, bawa baju yang perlu kita ganti. I'tikaf itu nggak sebanyak-banyak bawa baju, cukup 3 aja. Daleman yang perlu banyak, setiap hari sebab ganti. Kan nggak mungkin jemur kolor di masjid, wae. Ya, mikir rusak masjid pandangan aja. Jadi bawa daleman itu selama 10 hari. Dan ada ekstra, mana tahu Ustadz kena pipis, udah ada ekstra. Jangan ada cuci-cucian. Itulah i'tikaf. Bahkan bagaimana malam suasana i'tikaf? Bukan ngobrol, bukan ada bawa laptop nonton bola bareng. Ada peserta i'tikaf nonton bola bareng. Wahai Pak Karim. Bukan Pak Karim maksudnya, ini saya cerita. Apalagi nanti menjelang Piala Dunia, piala apa? Alhamdulillah nggak ada piala. Biasanya kalau Piala Dunia ada yang bawa laptop, nobar. I'tikaf nobar. Wahai ini. Jadi i'tikaf itu bagaimana suasana i'tikaf khususnya malam? Silahkan habis syuruk Bapak Ibu tidur. Pakai gaya formasi Arab. Dan ternyata saya pakai gaya mereka tuh melek malam. Mereka nggak benar juga. Begitu subuh baru assalamualaikum langsung siap-siap tidur. Itu kan keliru juga. Zikir kagak, syuruk kagak, zikir pagi udah pada tidur tewas semua. Kalau pernah i'tikaf Ramadan lihat, nggak benar ini mereka. Habis syuruk tidur, pakai jam beker, jam 10 pagi bangun, mandi, duha. Baca Quran menjelang zuhur, nunggu zuhur, selesai zuhur baca Quran lagi 1 juz, tidur. Karena bukan di haram kan jauh tuh tempat wudhu dan sebagainya. Karena di sini dekat. Kira-kira 10 menit atau 15 menit menjelang azan asar bangun, wudhu, sholat tahiyatul masjid dan tahiyatul wudhu, masuk tempat i'tikaf. Sambil nunggu asar, zikir atau baca Quran. Selesai asar, baca lagi Quran. Mau tidur karena ini udzur syar'i yang bisa tidur habis asar, walaupun ada larangan sebenarnya, tapi ada udzur syar'i. Niat kita apa? Supaya malam melek. Coba Bapak Ibu yang i'tikaf habis asar tidur barang setengah jam, insya Allah malamnya melek Bapak Ibu. Karena perintah Rasulullah SAW, beliau i'tikaf ahya lailahu, beliau hidupkan malam dengan ibadah. Wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya, bangun. Ini 10 terakhir Ramadan, bukan malah kita biarkan mereka. Inilah contoh i'tikaf diajarkan Rasulullah SAW. Maka beliau di akhir Ramadan tafidu minad dam'i, beliau menangis terseduh-seduh. Saat ditanya kenapa ya Rasulullah, sampai membasahi jenggot dan bajunya, saking beliau menangis terseduh-seduh. Karena beliau khawatir ini Ramadan terakhir untuk dirinya. Beliau aja khawatir kok kita seenaknya mudik. Siapa yang ngajarkan mudik 10 terakhir Ramadan? Seharusnya beliau berhak nggak mudik. Kan beliau lahirnya di Mekah betul, besarnya di Mekah betul, hidupnya di Madinah betul. Kalau mau mudik beliau tidak, nggak pernah beliau contohkan mudik. Bukan saya larang mudik, tapi mudiklah sesuai syariat. Ada 3 waktu mudik sesuai syariat insya Allah. Pertama, mudiklah sebelum tanggal 20 Ramadan. Supaya begitu Bapak Ibu sampai ke kampung desa tempat tinggal kampung halaman, begitu 20 Ramadan habis subuh langsung i'tikaf. Mudik yang kedua, habis sholat isya malam takbiran mudiklah. Nggak ada lagi urusan dengan 10 terakhir Ramadan, sudah selesai kan? Mudik yang paling islami dan syar'i menurut saya, wallahu a'lam bishawab. Mudik yang terbaik habis sholat Idul Fitri di sini. Mau nggak salah saya khotib ya.
Nah, dengar khutbah saya insya Allah, ya khotib di sini saya, nggak salah ya. Hah? Mana Mas Safar? Nggak tahu, DKM nggak tahu. Hah? Siapa khotib Idul Fitri tahun ini di sini? Oh, nggak ada panitia. Seingat saya Mas Safar Ustaz bisa nggak khotib Idul Fitri? Biasanya saya kan umroh. Karena nggak umroh insya Allah siap saya bilang. Kalau nggak salah begitu ya. Nanti kita lihat lagi. Atau tanyakan balik nanti. Dengarkan khutbah dan sholat id, kemudian salam-salaman dengan jamaah muslimun dan tetangga sebelah kiri kanan depan belakang, mudiklah. Bukankah saudara kita terdekat tetangga, betul? Bukankah saudara kita yang paling dekat keimanan kesolehan adalah saudara kita di Masjid Al-Muslimun, betul? Yang sering kita berbuat salah ucap, salah tindak jamaah muslimin, betul? Maka mudik yang terbaik habis sholat id, bermaaf-maafan, mudiklah Bapak Ibu. Bukan malah memutuskan 10 terakhir Ramadan dengan mudik. Sudah cukup. Sudah cukup kebodohan yang kita pertontonkan di hadapan Allah selama. Minta ketemu Ramadan, dengan rahman rahimnya Allah siapkan satu malam Lailatul Qadar, tapi seenaknya kita perlakukan 10 terakhir Ramadan dengan kesibukan mudik, ke mall, buat kue lebaran dan sebagainya. Na'udzubillah. Hati-hati pedagang. Versi saya juga pedagang, artinya usaha juga. Cukup Ramadan itu bulan kita banyak bersyukur. 11 bulan udah capek kita cari uang. Ini tempat kita beribadah dan bersyukur pada Allah. Supaya hidup kita barokah, rezeki kita barokah. Ustadz ini bulan panen, justru Ramadan bulan panen. Nah, siap-siap aja. Quran nggak khatam, hakul yakin saya. Hidup nggak pernah tenang karena nggak ada keberkahan. Memang saya tahu pedagang itu panen akhir Ramadan, betul apa betul? Tapi disuruh tantangan sama Ustadz. Ada yang negur saya, Ustadz buat apa umroh Ramadan selalu? Kan ini bulan panen untuk kita Ustadz. Bulan panen ya. Astaghfirullahaladzim. Yang ngomong doktor, udah senior, nggak pernah dia umroh Ramadan karena dia anggap Ramadan bulan panen, kehilangan 30 juta 40 juta dalam bulan. Sampai demikian dia hitung. Na'udzubillah wa iyadzubillah. Jadi inilah cara etikaf Pak Haji. Yang saya pahami dan alhamdulillah saya coba lakukan. Inilah cara yang contoh kalau Rasulullah SAW. Ada kegiatan udzur syar'i, orang sakit meninggal, lakukan itu semua, balik lagi ke tempat i'tikaf. Mandi sini mandi. Nggak ada shower, ya jongkok seperti tadi saya bilang. Wah Ustadz saya nggak bisa. Lakukan, harus bisa. Jangan pulang ke rumah hanya untuk mandi. Nanti sampai rumah ada aja lihat kasur, tidur. Betul apa betul Pak? Yang terakhir, jadikan Ramadan syahrul zakatil fitr. Membayar zakat fitrah. Apa tujuan diperintahkan kita zakat fitrah, diwajibkan kita mengeluarkan zakat fitr? Yaitu tuhratul lis-shaimi minal lagwi war rafas. Dengan mengeluarkan zakat fitr yang nilainya 1 sok, yang kilonya antara 2,5 sampai 2,7 kilo, saran saya, karena moodnya Madinah yang saya pernah dikasih oleh Syekh Ali Jaber, begitu saya timbang kok bukan 2,5, 2,7, saran saya lebihkan aja. Orang cuma setahun sekali kok. Setiap jiwa Bapak Ibu keluarkan zakat fitrnya 3 kilo beras. Lebih sodakoh, kalau kurang bagaimana? Karena ulama berbeda pendapat nilainya itu. Ada yang mengatakan 2,1 kilo malah. Ada yang mengatakan 2,5 kilo. Pakai moodnya Madinah 2,7 kilo. Mendingan 3 kilo, betul? Menghindari perselisihan ini. Lebih alhamdulillah, kalau kurang gimana? Karena fungsi zakat fitr membersihkan jiwa orang-orang berpuasa dari ucapan yang sia-sia. Minal lagwi. Dari perbuatan yang sia-sia. Warrafas, dari ucapan perbuatan yang keji. Wa tu'matul lil masakin, memberi makan orang-orang miskin. Hadis inilah Bapak Ibu dipakai Imam Syafi'i
mengeluarkan zakat fitr dengan uang, dengan nilai, tidak sah zakat fitr. Karena fungsi zakat fitr tu'matul lil masakin, memberi makan orang-orang miskin. Jadi yang betul DKM Muslimun, kalau ada jamaah muslim bayar pakai zakat fitr dengan uang, terima uangnya, tapi bilang kepada yang bayar pakai uang, kami konversikan berbentuk beras. Jadi gitu caranya. Karena zakat fitr yang diterima berbentuk makanan pokok. Paham? Jamaah DKM khususnya pengurus, terima uangnya. Jangan, kami nggak terima uang, tolong cari ke pasar. Nggak begitu. Kita mudahkan jamaah, ya kami terima, tapi kami konversikan berbentuk beras yang sudah panitia sediakan, nilainya segitu. Paham ya Pak ya? Jadi cara begitu. Masih ingat nggak zaman-zaman kita dulu? Pernah lihat nggak orang tua kita bayar zakat fitr dengan uang? Pernah lihat nggak? Nggak ada, beras. Masih ingat nggak petugas zakat fitr kemana-mana bawa beras? Masih ingat nggak? Keliling dia. Sekarang maunya simple, tapi jatah mau banyak, tapi simple, kerja enak-enak aja. Ya wah ini panitia. Nah ini. Terus terbaik mengeluarkan zakat fitr malam takbiran, karena fungsinya memberi makan orang-orang miskin. Jangan sampai mereka kita makan opor ayam, mereka ternyata kelaparan. Jangan mimpi ibadah kita terima Allah. Jangan mimpi kita masuk surga. Nggak akan masuk surga seseorang saat dia tidur perutnya kenyang, tetangganya lapar. Ustaz repot panitia. Emang panitia harus repot? Ini amal soleh. Keliling malam takbiran. Istirahat nanti habis sholat id, istirahatlah. Itu tugas panitia. Nggak mau repot, jangan jadi panitia. Itu yang terbaik. Dan ingat, zakat fitr batasnya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau ada yang mengeluarkan habis sholat Idul Fitri, tidak diterima zakat fitrnya. Hanya sodakoh minas sodakot, hanya bagian dari sodakoh biasa. Hanya ini saya sampaikan pas jam 7. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah udah full komplit ya, panduan praktis. Yang salah DKM minta, Ustadz tolong bahas amalan utama. Ya ini amalan utama. Masa saya potong-potong amalannya? Ya, silakan. Ya. Bismillah. Jawabannya zikir pagi dulu. Selesai zikir pagi, ada waktu, ada Pak, banyak waktunya. Baca Quran. Jadi selesaikan zikir pagi dulu, baca Quran. Sama nanti habis asar, zikir petang dulu, baru baca Quran. Ustadz kan memahami Quran itu lebih penting. Betul. Baca Quran dulu, khatamkan dulu target, sisa waktu baca. Pahami ayat-ayat. Begitu saya sudah khatam kan? Sisa 15 hari ke depan ini tinggal baca-baca tafsir, pahami. Karena satu ayat yang kita pahami, yang kita amalkan, lebih baik pada orang beribadah, bersolat 1000 rakaat. Sampai demikian kedudukan. Baca Quran dulu, targetnya khatam. Sesudah itu ada waktu, pahami ayat demi ayat. Ini semua dapat. Jangan alasan, kenapa nggak khatam? Saya Ustadz kalau baca Quran sambil memahami, ngeles.com. Yang betul khatamin Quran dulu, baru pahami pelan-pelan. Ya, cukup? Ibu kenapa Bu? Silakan Ibu. Tolong kasih mic. Bapak mau nanya? Enggak. Mau Ibu, Bapak dulu. Mumpung di situ mic-nya. Ya, daripada pindah-pindah lagi. Sebentar ya Bu. Ini berkaitan dengan sholat subuh. Sholat subuh. Karena subuh pemahaman kita selama ini adalah merupakan awal sholat duha. Nah, kita sholat subuh, apa masih kita bisa melaksanakan sholat duha? Ya, itu aja pertanyaan. Ya. Bismillah. Saya pernah bertanya dengan Syekh di sana, ma makna sholatul isyraq atau sholat syuruk ya Syekh? Apa jawabannya? Wah, sholatul duha fi al-waqt. Sholat syuruk itu ada sholat duha di awal waktu. Udah, kita sholat syuruk. Ingat, duha yang dikerjakan sering oleh Rasulullah SAW 2 rakaat atau 4 rakaat? 4 ya?
Berarti syuruk adalah bagian sholat duha. Sisa 2 rakaat tadi antara jam 10 sampai jam 11. Gimana? Kita kan dikasih Allah akal tuh untuk berpikir, kecerdasan dan beramal, betul? Jadi syuruk udah selesai 2, duhanya. Yang 2 kapan? Antara jam 10 sampai jam 11. Ustadz, boleh nggak duha lebih 4? Boleh. Cuman kata Aisyah, Rasulullah SAW mengerjakan sholat duha 8 rakaat cuman sekali dalam hidup beliau. Menunjukkan boleh. Cuman sebenarnya duha itu bukan waktu banyak ibadah, banyak cari karunia Allah, cari rezeki. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Selesai mengerjakan sholat, bertebar di muka bumi. Itu apa? Cari karunia Allah, rezeki Allah. Jadi gitu Pak ya. 2 rakaat lewat syuruk, yang 2 rakaat lewat sholat duha di saat afdal, jam 10 sampai jam 11 tadi. Oke Pak? Oke, paham ya Pak ya? Oke. Sekarang Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon maaf. Kan di bulan Sa'ban, Rajab, Sa'ban, Ramadan itu harus dibanyakan puasa ya Ustaz. Semisalnya sudah terbiasa yang mungkin sama Senin Kamis, terus karena ada hadis memerintahkan banyak berpuasa, beritikad bismillah, diniatkan ditambah Daud, gimana itu Ustaz? Ya, bismillah. Ibu, puasa Daud adalah puasa sunnah terbaik sesudah puasa Ramadan. Ya. Kalau seseorang sudah mampu melaksanakan puasa Daud, dia tidak perlu lagi Senin Kamis. Oh gitu. Dia tidak perlu lagi puasa Ayyamul Bid. Termasuk dia tidak perlu lagi puasa Asyura. Termasuk dia tidak perlu lagi saum Arafah. Karena puasa terbaik saum Daud. Bukan didobel gitu. Kalau sekarang kan hari Senin kan, puasa Senin Kamis. Terus besoknya Daud, bukan begitu, bukan? Bukan begitu. Oh, bukan. Tapi kalau ingin ibu banyak berpuasa bulan Sya'ban boleh. Daud oke, Senin Kamis oke, nggak ada masalah. Karena Rasulullah SAW pernah berpuasa sebulan lamanya bulan Sya'ban. Oh, gitu. Hanya untuk Sya'ban ya Bu, tidak lagi bulan yang lain. Oke Bu ya. Termasuk puasa Syawal, kan 6 hari kan? Niatkan aja dari Daud termasuk Syawal, udah selesai itu. Jadi kita kalau niat Daud nih, jadi pas jatuh hari Kamis itu kan selang-seling gitu ya Ustadz. Berarti nggak puasa tuh hari Kamisnya? Kalau di Sya'ban boleh, tapi di luar Sya'ban nggak usah. Oh gitu. Kalau di Sya'ban boleh, kalau di luar Sya'ban nggak usah. Apa dalilnya kenapa Sya'ban boleh? Karena Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Oh, ya. Makasih Ustaz. Ya, saya mau kasih kuis Ibu, bisa jawab hebat. Saya kasih hadiah voucher makan pagi. Voucher bukan bersama saya, kan beda bahasanya kan? Voucher. Kenapa sih Aisyah itu bisa mengqadha puasa Ramadan di bulan Sya'ban? Padahal perintah mengqadha itu segera, betul? Kenapa? Karena Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Terus kenapa alasannya? Nggak tahu. Karena seorang wanita tidak boleh berpuasa di rumah suaminya kecuali atas izin suami. Ya. Makasih Ustaz. Berarti ibu kurang beruntung. Nggak apa-apa, yang penting dapat ilmu. Alhamdulillah, wanita soleh. Beruntunglah punya istri seperti ini. Suaminya siapa Bu namanya suaminya? Ya, oke. Ya, ya. Cukup ya. Oke. Udah ya semua ya. Jazakallah khairan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, syahrul mubarak. Ahlan wa sahlan biudurikum. Semoga Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini bisa meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin, tidak ada kaitan dengan Ramadan, tapi kaitan dengan pertemuan kita ini. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sholat syuruk ya Bu? Silakan sholat syuruk Bapak Ibu. Sami-sami.